Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang seiman, semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan kali ini kita akan menceritakan kisah dua malaikat yang menangis ketika iblis dilaknat oleh Allah. Tahukah kalian semua, jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis merupakan makhluk yang mulia di sisi Allah dan merupakan salah satu makhluk yang paling dihormati para malaikat. Sudah menjadi takdir Allah bahwa iblis merupakan musuh yang nyata bagi seluruh manusia. Sepanjang hidupnya iblis, dia sudah bersumpah akan berusaha untuk menyesatkan anak cucu Adam agar mau menjadi pengikutnya. Maka dari itu, kita sebagai orang Islam dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita ketahui, iblis merupakan makhluk Allah yang terkutuk dan dihinakan oleh Allah. Akan tetapi sebelum itu terjadi, iblis merupakan makhluk yang paling dihormati oleh para malaikat. Saking mulianya iblis, pada waktu itu Imam Al-Ghazali menceritakan di dalam kitabnya bahwa iblis memiliki nama-nama yang bagus di setiap lapisan langit. Iblis disebut Al-Abid pada langit pertama, yang berarti ahli ibadah. Di langit kedua disebut Az-Zahid, kemudian di langit ketiga namanya adalah Al-Arif. Pada langit keempat nama iblis adalah Al-Wali. Di langit kelima namanya disebut At-Taqi. Sedangkan di langit keenam namanya disebut Al-Kazim. Dan terakhir di langit ketujuh namanya adalah Azazil. Sementara itu di Lauhul Mahfuz namanya tetap iblis. Iblis dulunya makhluk Allah yang ahli ibadah, yang tidak pernah membangkang dan mengeluh atas perintah-perintah Allah. Ia pernah bersujud kepada Allah selama 1000 tahun lamanya, dan ia sangat giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bahkan pernah menjadi Sayyidul Malaikah, penghulu atau pemimpin malaikat, dan Qazinul Jannah, bendaharanya surga. Namun, lama-kelamaan iblis merasa dirinya lebih hebat dari malaikat dan menjadikan iblis itu sombong dan angkuh. Iblis menganggap dirinya makhluk Allah yang paling tinggi derajatnya di antara makhluk-makhluk Allah lainnya. Hingga pada suatu saat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang tercipta dari tanah, yakni Nabi Adam sebagai manusia pertama. Setelah Nabi Adam tercipta, Allah memerintahkan iblis dan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Tetapi karena sifat sombong dan angkuh, iblis enggan bersujud kepada Adam. Sifat sombong yang dimilikinya mengalahkan kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, salah satunya pada surat Al-A'raf ayat 12. Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Di surat lain Allah menceritakan pada surat Al-Baqarah ayat 34, "Ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka bersujud kecuali iblis. Ia enggan dan takabur. Ia termasuk golongan orang-orang yang ingkar." Iblis memandang dirinya penuh keagungan dan kesombongan, maka dia enggan bersujud kepada Adam. Dia tetap berdiri hingga malaikat selesai bersujud. Padahal Allah lah yang memerintahkan iblis, Tuhannya dan Tuhan para malaikat. Ketika para malaikat mengangkat kepala selesai bersujud, mereka mendapati iblis tidak melakukannya. Maka para malaikat bersujud untuk kedua kalinya, tetapi iblis telah dirasuki oleh sifat angkuh dan sombong. Dia enggan bersujud dan tetap berdiri tegak. Iblis bahkan berpaling dari para malaikat yang sedang bersujud. Dia tidak ingin mengikuti mereka dan tidak merasa menyesal atas pembangkangannya terhadap Allah. Meski pada awalnya rupa iblis sangat indah rupanya, mempunyai sayap 4, banyak ilmu, banyak ibadah, serta menjadi pemimpin para malaikat, akan tetapi semua itu tidak menjadi jaminan sama sekali baginya. Allah mengubah iblis dari yang asalnya indah ke bentuk yang sangat hina dan menakutkan. Allah membentuk kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung. Wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kerap. Kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti cerek tukang bekal. Kedua bibirnya seperti bibir lembu. Taringnya keluar seperti taring babi hutan dan janggutnya sebanyak 7 helai. Selain itu, Allah mengusirnya dari surga, bahkan dari langit dan bumi. Iblis tidak akan masuk ke bumi melainkan dengan cara sembunyi-sembunyi. Allah melaknatnya hingga hari kiamat karena dia menjadi kafir. Iblis menerima hal itu, akan tetapi iblis meminta kepada Allah agar ditangguhkan ajalnya sampai hari kiamat untuk mengajak anak Adam bersamanya. Allah pun mengabulkan permintaan iblis itu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas pembangkangan iblis, maka menangislah malaikat Jibril dan Mikail.
Lalu Allah berfirman kepada kedua malaikat itu, "Apakah yang membuat kalian menangis?" Lalu keduanya menjawab, "Ya Allah, kami tidaklah aman dari tipu dayamu." Kemudian Allah kembali berfirman kepada malaikat, "Begitulah aku, jadilah engkau berdua tidak aman dari tipu dayaku." Malaikat Jibril dan Mikail menangis karena keduanya takut kepada Allah, sebab apa yang telah terjadi kepada iblis. Barangkali kejadian seperti itu terjadi kepada keduanya. Setelah iblis diusir dari surga, maka iblis berkata, "Ya Tuhanku, engkau telah mengusir aku dari surga disebabkan Adam, dan aku tidak menguasainya melainkan dengan penguasaanmu." Lalu Allah berfirman kepada iblis, "Engkau kuasakan atas dia, yakni atas anak cucunya, sebab para nabi adalah maksum." Berkata lagi iblis kepada Allah, "Tambahkanlah lagi untukku." Allah berfirman, "Tidak akan dilahirkan seorang anak baginya kecuali tentu dilahirkan untukmu dua padanya." Berkata lagi iblis, "Tambahkan lagi untukku." Lalu Allah berfirman, "Dada-dada mereka adalah rumahmu, engkau berjalan di sana sejalan dengan peredaran darah." Berkata lagi iblis, "Tambahkanlah lagi untukku." Maka Allah berfirman lagi, "Dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta, yaitu mendorong mereka mengusahakan dan mengarahkannya ke dalam haram, dan pada anak-anak, yaitu dengan menganjurkan mereka dalam membuat perantara mendapat anak dengan cara yang dilarang, seperti melakukan senggama dalam masa haid, berbuat perkara-perkara syirik, menyesatkan mereka dengan cara mendorong ke arah agama yang batil, mata pencarian yang tercela dan perbuatan-perbuatan jahat, dan berjanjilah mereka." Semua itu juga disebutkan dalam Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 64. "Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka." Begitulah kisah malaikat Jibril dan Mikail yang menangis ketika iblis dilaknat oleh Allah, yang membuat keduanya takut atas tipu daya yang dibuatnya. Sebab perintah Allah adalah kebenaran yang nyata, sedang pembangkangan terhadap perintahnya sebuah dosa besar. Semoga kita semua selamat dari tipu daya iblis dan selalu taat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.